kalau kita lihat banyak sekali dalam Amsal pasal 3 nomor 7, jangan kalian mengaku bijak. Paulus mengaku bijak loh dalam 1 Korintus pasal 10:15. Dia sendiri mengaku bijaksana loh. Ini kalian katakan bahwa Paulus dengan Yesus itu seajarannya sama. Maaf Pak Kris, saya harus bantah Anda loh, biar tidak terjadi penyesatan yang nyata depan kami umat Islam. Ya, saya juga ada ayatnya untuk kita pertimbangkan ya. Di Paulus ini sebenarnya bukan menolak 10 perintah Allah yang dimaksud Yesus, membatalkan 10 perintah Allah dimaksud Yesus. Sebab Efesus 2 ayat 15 itu didahului dengan matinya sebagai manusia. Kan ada nubuatan tentang kurban-kurban. Nah itu kan maksud Paulus itu mengarah ke penyalipan Yesus. Sehingga dia katakan membatalkan hukum Taurat. Tapi dengan matinya Yesus jangan kita pisahkan dari membatalkan hukum Taurat itu. Karena memang ada aturan Taurat yang mengatur tentang persembahan. Sedangkan di Roma 3 ayat 31, Paulus katakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi di sini Paulus justru meneguhkannya, artinya hukum yang dikekalkan Yesus tidak dibatalkan Paulus. Jika adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman, jadi orang Kristen yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum. Di sinilah Paulus katakan sama sekali tidak, kami meneguhkannya. Nah kalau meneguhkannya kan berarti tetap ya. Nah jadi tidak bertentangan dengan perkataan Yesus. Oke, hukum Taurat mana yang kalian lakukan Pak? Ya 10 perintah Allah kan semua orang Kristen mengajarkan itu. 10 perintah Taurat. Jangan memanggil Allah lain, hanya satu Allahmu. Siapa Allah yang satu-satunya itu? Menurut hukum Taurat, Pak. Ya kita menyebut Allah itu pada perjanjian lama kan Tuhan adalah Allah. Dan, sebut aja namanya Pak. Saya nggak usah. Saya masuk materi Pak. Itu pertanyaan simple sebenarnya pembuktian kalau kalian itu hipokrit. Gini loh Pak. Pak maaf izin saya potong. Anda sudah menjelaskan tadi giliran saya. Saya cuma mempertanyakan kepada Anda. Mayoritas Kristen itu mengatakan Allah siapa? Karena dalam hukum Taurat itu jangan kalian menyebut Allah lain di hadapanku. Nah, menurut hukum Taurat itu nama Allah itu siapa? Sehingga saya tahu nih mayoritas Kristen itu masih menjalankan hukum Taurat. Itu jawab nanti, jangan pakai denom pribadi loh ya. Kita bicara konteks mayoritas Kristen. Nah, tentang hukum bakaran, nih saya katakan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Paulus itu terindikasi pembinasa keji loh. Nih. Apabila kamu melihat pembinasa keji inilah orang yang menyesatkan, paling menyesatkan Bang, Bapak. Pembinasa keji itu berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun. Ini perkara tentang Mesias palsu loh. Ini pembinasa keji ini adalah Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Baca dalam kitab Daniel. Apa ciri-ciri Mesias palsu itu? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Coba bayangkan, Paulus yang mengatakan bahwa Taurat itu tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Makanya Yesus menggantikan, menggenapi supaya dia diselamatkan, manusia diselamatkan. Pauluslah yang mengutuk hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu perintah dari Tuhan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 70 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa kalian masih mengadakan korban sembelihan Pak? Dan korban santapan Pak? Jawab Pak, jujur Pak. Kalau kami umat Islam kami bisa jawab. Sekali setahun kami mengadakan korban sembelihan. Apa kalian masih mengadakan korban sembelihan Pak? Tidak perlu lagi karena Yesus sudah disalibkan di kayu salib. Inilah kata Nabi Daniel adanya pembinasa keji. Ini ciri-ciri pembinasa keji itu menghentikan korban bakaran. Ini nubuatan Daniel nih. Tapi jangan kita. Tapi di pembinasa keji kan tidak disebutkan Paulus. Memang tidak. Mesias sama muncul, Mesias juga tidak disebutkan Yesus. Ya. Bapak nih lucu. Tidak ada yang namanya nubuatan itu disebutkan nama. Nubuatan itu akan tergenapi dengan ciri-cirinya nanti. Tidak ada juga Mesias itu bernama Yeshua, nggak ada. Di sini tidak tertulis nama Paulus tapi ciri-cirinya. Yang membatalkan hukum korban persembelihan itu siapa? Jawab saja, namanya siapa? Yesus.
Ya kita orang Kristen kan Ya setuju udah. kalau tidak mengadakan persembahan kurban karena Yesus sudah menjadi kurban penghapus dosa. Nah, mana Yesus ajarkan itu? Mana Yesus ajarkan itu bahwa seharusnya yang punya otoritas tertinggi yang mengajarkan bahwa kalian tidak lagi mengadakan korban bakaran setelah aku mati. Itu yang paling berhak membatalkan hukumnya itu Yesus loh. Tiba-tiba Paulus, dah minimal jangan Yesus lah, muridnya sendiri Yohanes, si Matius. Ini orang luar yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus mengklaim dia adalah utusan dan pilihan Yesus, lalu mengatakan dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Lalu Anda bilang bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Lalu saya tanya, ketika ada pernyataan hukum Taurat, jangan memanggil Allah lain di depanku. Menurut hukum Taurat, Allah itu siapa namanya? Lalu siapa Allah kalian namanya? Mayoritas Kristen, siapa nama Allah kalian? Akan banyak nanti Ya Allah Bapa. pertentangan. Ya, Kalau Allah kami Bapa. Allah Bapa. Kalau menurut kami Yesus juga Allah. Akhirnya apa? Selesaikan dulu kalian berdiskusi, baru berhadapan dengan kami. Biar saya bicara sesuai konteks denominasi kalian. Begitu. Jadi ini nyata, pembinasa keji itu kerjaannya membatalkan hukum korban bakaran. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Nah lalu tiba-tiba Anda bilang, Paulus itu meneguhkan hukum Taurat kok. Hukum Taurat yang mana? Yang mana? Iya. Hukum 10 perintah Allah kan disebut juga hukum Taurat karena tertulis dalam kitab Taurat. Oke, baca. Jadi Kami ini artinya pembaca yang ajaran- baik loh. Ya. Ya. Oke, ini, lihat ya. Ini saya buktikan ya. Paulus itu memang kontradiksi sama dirinya sebagaimana kalian umat Kristen sering kontradiksi dengan diri kalian. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan nih kalau apa yang Anda bilang itu saya bantah dengan perkataan Paulus sendiri. Nih. Kami ini pembaca, Pak. Nih. Nah, mari kita lihat nih. Galatia pasal 3 nomor 22. Baca yang baik, Pak. Saya bukakan datanya di sini ya. Galatia pasal 3 nomor 22. Baca baik-baik. Saya tidak tahu lagi pakai bahasa apa supaya kalian mengerti. Lalu kalian bilang bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Baca nih. Saya bacakan ya, Galatia pasal 3 Ya, baca. nomor 22. Itu dibaca ya. Nih. Tetapi kitab suci telah mengurung, ini kitab suci loh Pak. 10 hukum Taurat Ya. itu ada di dalam kitab suci. Baik seremonial, Ya. non seremonial, baik rohani maupun jasmani. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Baca ayat 25-nya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nih, ini pernyataan Paulus. Hei, penuntun itu tadi Ya. hukum Taurat dan buku Taurat. Ya, Lalu di Anda ending, bilang di- 10 Ya, Tauratnya enggak. dibaca. Tunjuk Ya. kepada saya bahwa Paulus mengatakan kita tidak batalkan 10 hukum Taurat. Tunjuk. Karena di sini Paulus mengatakan kitab suci itu adalah penuntun. Di dalam kitab suci itu, baik yang 10 dan 600 misfot ada di dalamnya. Lalu kalian pandai-pandainya kalian mengeluarkan makna dengan mengatakan, iya, yang seremonialnya yang kami batalkan, yang rohaninya kami jalankan. Persepuluhannya itu masalahnya rohani jasmani. Pak, ayolah. Jangan berkontradiksi dengan diri sendiri. Cukup Ya. Paulus aja yang sering bertentangan dengan dirinya sendiri ya. Ya. Nih, baca lagi sampai selesai. Benar, Oke. ya. Jangankan- Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Iya, selesai. Karena iman di dalam Ya, Yesus terus. Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Hei,
Tuhannya Bani Israel saja menuliskan dalam memfirmankan perkataan kepada Musa, menurut kalian kan, barang siapa bangsa asing yang ingin memberikan persembahan, ikut makan persembahan bersama dengan orang-orang Yahudi, kewajiban mereka apa? Bersunat. Tiba-tiba kata Paulus, nggak ada lagi beda orang Yahudi dengan orang Yunani loh, sama aja. Beribu tahun loh Tuhannya Bani Israel itu memisahkan antara orang berkulub dengan tidak berkulub loh. Tiba-tiba ribuan tahun kemudian, lewat Musa, lewat Abraham, lewat Daud, lewat Salomo, datang Paulus mengatakan sama aja. Yunani dengan Yahudi di mata Tuhan sama aja, nggak perlu bersunat. Hello Pak, yang harus memiliki otoritas berkata seperti itu harusnya Yesus. Yesus Pak sebagai Tuhan. Kok tiba-tiba muridnya nggak ngomong gitu, Yesus nggak ngomong gitu. Ada orang yang ngeklaim ketemu sama Yesus. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Tiba-tiba orang Kristen bilang, iya, yang 10-nya enggak kok. Padahal dalam Galatia pasal 3 itu seluruhnya, semuanya loh. Tiba-tiba kalian bilang enggak. Pak dengar ya. Bukti kalau kalian sendiri sebagai umat Kristen masih ambigu dengan doktrin ini, makanya ada Advent. Itu kenapa ada Advent. Advent itu seluruh Kristen Advent enggak. Advent itu enggak makan B2. Advent itu orang yang mengaku mengikuti hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa tidak mungkin hukum Taurat dibatalkan. Makanya antara Advent dan Katolik makan B2 enggak? Makan, jangankan makan B2. Ya, artinya apa Pak? Di antara kalian yang mengklaim ini kitab suci kalian saja, masih banyak pertentangan. Lalu kalian berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar. Kami belajar, kami menemukan kejanggalan. Wajar, ternyata Kristen itu banyak saling membidatkan. Karena ini nih, ada kontradiksi dari perkataan Paulus dengan dirinya sendiri. Di satu sisi telah batal hukum Taurat, di satu sisi aku tidak membatalkan. Makanya ada dua denom Kristen. Yang satu Advent yang menjalankan hukum Taurat, yang lain enggak menjalankan hukum Taurat. Ini pembuktian. Jadi kami bicara nih pakai implementasi, Pak. Implementasinya apa? Perpecahan denom di antara kalian. Itu bukti kalau kalian sendiri pun masih bingung dengan ajaran kalian. Pak, lanjut. Ya, kalau saya sih tidak bingung. Dulu nih ya, Uni kan moderator, aku mau sholat dulu ya. Tinggalkan dulu ya. Enggak, aku moderator tapi belum bisa naik turunkan. Bang Faruk harus hapus dulu aku, baru tambahkan lagi, baru diconteng. Kalau enggak bisa. Oh, bisa contoh ya. Oke, berarti nanti aku naikkan dengan Pak Christian. Kalau dengan Pak Christian aja, nanti saya pulang sholat baru saya naikkan lagi ya. Lanjut Pak Christian. Jadi kalau walaupun perbedaan denom, memang tulisan Paulus ya saya akui ya dijumpai banyak hal-hal yang kontradiksi. Jangankan kita orang Kristen yang baca atau Uniriva yang baca, si Petrus pun temannya Paulus ya. Di 2 Petrus 3:15 dikatakan, ini ya kenapa kontradiksi ya. 2 Petrus 3:15 Petrus katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis juga kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam suratnya, ada hal-hal yang sukar dipahami. Ini Petrus temannya yang bilang ya. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaannya sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Baru nasihat si Petrus ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi memang. Oke, kalau gitu saya simpulkan deh. Oke lah, kalau gitu saya simpulkan. Berarti memang Tuhan Anda ingin menjebak orang. Udah, itu aja clear. Kenapa? Emang sengaja, emang Tuhan Anda membuat orang bingung. Dengan mengutus Paulus yang kata-katanya nggak mudah dipahami. Udah clear, selesai perkara kita, Pak. Nah, ini ya perbedaan kami, Pak, dengan Anda. Udah, nggak apa-apa. Berarti Anda, bagaimanapun saya menjelaskan bahwa ada pertentangan dengan bukti sekaligus,
bahwa jangankan kami umat Islam, kalian Kristen aja bertentangan tentang pernyataan Paulus, lalu Anda benarkan itu, ya sudah, kalau gitu saya ngambil keputusan. Seandainya saya tidak jadi Kristen, itu bukan salah saya, Paulus yang salah. Ngapain dia menjelaskan gak jelas seperti Nabi saya? Kalau Nabi saya jelas, Nabi saya itu tidak ada yang ambigu setiap penjelasannya. Makanya saya lebih menerima menjadi Islam. Kenapa? Saya nggak mau tersesat. Dalam Islam itu jelas, kul huwallahu ahad. Nggak ada ahad adalah ini, ahad adalah makna 3, ahad adalah makna nggak ada. Ya, jadi kalau seandainya banyak orang bertengkar gara-gara Paulus, jangan salahkan orang, salah Paulus. Kenapa? Salah dia lah jadi guru bias. Saya jadi guru, mengajarkan orang, tidak mungkin saya pakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kenapa? Kecuali saya menginginkan orang itu nggak paham. Seperti Yesus, kenapa dia menggunakan bahasa perumpamaan? Karena dia tidak menginginkan semua orang paham. Karena dia hanya menginginkan murid-muridnya, karena memang dia diutus untuk memilih-milih domba tersesat. Dia yang bilang kan, kenapa Yesus menggunakan bahasa perumpamaan? Karena ada nubuatannya dalam kitab Yesaya. Walaupun mereka punya telinga, walaupun mereka punya mata, mereka tidak akan melihat. Karena memang Tuhan tidak menginginkan ketaubatan mereka. Makanya ketika Yesus berkata, bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari hukuman dosa? Faktanya orang Yahudi sampai sekarang ingkar kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Itu fakta perkataan Yesus. Tapi kalau Paulus Anda bilang dia ambigu. Katanya dia pengajar, katanya dia guru lagi untuk orang tidak bersunat. Lalu dia pakai bahasa yang tidak dimengerti sama orang tidak bersunat. Orang yang bersunat aja nggak paham, apalagi orang tidak bersunat. Orang yang punya hukum Taurat yang bisa bahasa Ibrani aja nggak paham, apalagi orang yang pakai bahasa Yunani. Kayak mana itu? Ini saya orang Padang nih. Rifa, kau kuutus menjadi murid kepada orang Ternate. Aku orang Padang. Ku bawa filosofi Padang, ditampar laku sama orang Ternate. Kau pikir kami ngerti filosofi Padang? Bicara pula aku pakai kata-kata perumpamaan lagi. Pak, ini Pak dipakai. Kalau memang begitu tugas tujuan Tuhan Anda mengutus Paulus, artinya memang sengaja membagongkan manusia. Yang diajarkan Paulus itu loh orang Yunani. Dia loh orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, tiba-tiba menggunakan bahasa tinggi yang tidak mudah dipahami orang Yunani dan berharap orang Yunani paham dengan cepat. Ini sama nih Pak analoginya Pak. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Aku mengajarkan orang Ternate menggunakan bahasa Padang. Ya. Nggak make sense Pak. Jadi kalau kita baca yang kontradiksi ya, kan ada ayat Alkitab mengatakan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi ketika kita sulit memahami tulisan Paulus tentang Sabat, contoh hari ketujuh ya, kita cari di perjanjian lama, di mana saya temukan kebenaran hari ketujuh. Apakah itu kena hari Minggu atau parah nih. Kalau memang balik ke perjanjian lama, ngapain Yesus Paulus ngajarin pakai perjanjian baru? Balik aja udah semuanya ke perjanjian lama, Pak. Carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Kalau kita ke tulisan Musa, kita akan temukan. Nah, jadi kita temukan di perjanjian lama, di mana kita selidiki kalau ya kalau gitu ngapain si Paulus ngajar Pak? Mending orang baca perjanjian lama aja. Jadi perjanjian lama dan baru sebenarnya ada hubungannya. Kalau Paulus ajarannya sebenarnya mengajarkan kita percaya Yesus dan menuruti 10 perintah Allah itu, tidak menghilangkan hukum, tidak. Jadi ajaran Paulus sebenarnya kalau jadi Kristen itu tidak pandang bangsa apa saja ya, entah Yahudi ataupun orang di luar Yahudi menjadi Kristen. Jadi orang yang di luar Yahudi harus percaya Yesus dan patuh juga pada hukum Allah. Orang yang patuh pada hukum Allah harus juga beriman kepada Yesus. Jadi mengenai apa yang dikatakan Paulus ya, kepadamulah ini ya, kepadamulah Injil Kerajaan Allah lebih dahulu disampaikan, tetapi kamu menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itulah tugas Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Oh, berarti Wajarlah Yesus kalau selama ini Kristen salah ya. Ini lucunya ya, Yesus datang 33 tahun datang untuk orang Israel. Ternyata tiba-tiba Paulus dikhususkan untuk orang non-Israel. Maksud Bapak gini nih, Tuhan sendiri datang gagal, ya udah utus lagi deh yang lain gitu, untuk yang lain aja deh, karena kayaknya nggak mempan nih diajarin orang Israel, nggak ada juga yang bertobat gitu. Pak, aduh Pak, semakin Bapak menjelaskan penjelasan Bapak, semakin merendahkan Yesus sebagai Tuhan Bapak loh. Semakin Bapak loh, ini konsekuensinya. Iya, kan Bapak bilang karena kemuliaan sudah diberikan kepada bangsa lain.
Sementara ketika Yesus hidup saja, dia nggak menginjili bangsa lain loh. Dia menginjili bangsanya sendiri loh. Bentar nih, ada betul. kucing benar. Nah terus tiba-tiba Ya, dia memilih Paulus. Dia memilih Paulus untuk menginjili orang lain. 12 murid tidak benar ya, waktu dia masih hidup, dia melarang murid-muridnya untuk menginjili bangsa lain. Tiba-tiba kemudian dia katakan, nih kontradiksi lagi nih, ya dengar ya. Kalau Paulus mengklaim sama seperti kepada Petrus diberikan kekuatan untuk menginjili orang-orang bersunat, begitu juga diberikan kekuatan kepadaku menginjili orang non bersunat. Kalau begitu apa ketika kalian mengatakan pergilah injililah seluruh makhluk, jadikan semua bangsa-bangsa muridku? Berarti Paulus berbohong lagi. Berarti murid-murid Yesus itu semuanya juga diperuntukkan untuk orang non Israel. Jadi Pak, kalau ada sebuah kebohongan, itu masa waktu akan menunjukkan kebohongan, karena tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak. Dalam istilah kriminal, tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak. Kebohongan akan terbukti. Paulus, saya bisa buktikan kebohongan-kebohongannya. Pertama, ajaran yang dia katakan itu banyak pertentangannya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah, itu bohong. Karena Yesus pernah mengampuni tanpa penumpahan darah, itu bohong besar loh. Lalu dia katakan, dia yang mendengar bersamaku mendengar suaranya tapi tidak melihat bentuknya. Tiba-tiba dia katakan lagi, dia yang bersamaku melihat tapi tidak mendengar suaranya. Ini kontradiksi, Pak. Lalu Anda bilang di sini, ya tidak semua orang bisa paham perkataan Paulus. Lalu siapa kalian yang sok paham perkataan Paulus kalau gitu? Apa kapasitas kalian mengatakan kalian lebih paham perkataan Paulus daripada saya? Nah, artinya kan gini nih, kan tidak semua orang bisa paham perkataan Paulus ini, Pak. Oke, saya terima tuh. Maka tunjukkan metodologi untuk bisa mencapai pemahaman terhadap perkataan Paulus. Metodologinya apa? Oh, dibaptis dulu dalam nama Yesus, nanti roh Tuhan datang. Hantu, saya nggak percaya. Sama aja kayak Rifa, tahu nggak bagaimana bisa tahu api ini panas? Rasanya bakar dulu badanmu, Rifa. Nggak, Pak, nggak perlu harus membakar diri untuk tahu api itu panas, Pak. Nggak perlu masuk sembunyi dalam kulkas dulu untuk tahu rasanya bagaimana, rasanya kedinginan biar mati, Pak. Nggak. Kita pakai ini, Pak, pakai akal. Ketika kalian katakan tidak ada yang bisa memahami perkataan Paulus, lalu siapa yang bisa memahami perkataan Paulus? Bapak, Pak Kris, karena Bapak punya Roh Kudus. Iya. Punya hikmah. Oke, kalau gitu coba tunjukkan kepada saya. Yaudah, Bapak berarti beriman ya? Memiliki iman? Saya memiliki iman kepada Yesus karena Paulus yang mengajarkan. Oke, buktikan. Saya ingin beriman seperti Bapak, tapi saya harus percaya dulu sama Bapak. Minum racun dulu. Silakan Bapak. Saya melihat depan mata saya Bapak minum racun seperti yang diperintahkan Yesus. Ya, kalau Anda memiliki iman, maka Anda minum racun maut, Anda tidak akan meninggoy. Andai depan saya Anda minum racun, Anda tidak meninggal, saya ikut Anda lah. Buktikan. Ya, ini tentang itu ya, racun itu kan dilakukan oleh antikris, orang yang menolak ajaran Kristen di mana-mana. Kalau mereka memberi racun penginjil, itu kejahatan. Kalau Anda suruh saya minum racun sekarang, nah itu berarti Anda antikris. Loh, antikristus itu orang yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, Pak. Saya percaya dia sebagai manusia. Pak, jangan diputar-putar, Pak. Nggak ada antikris di situ. Barang siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, itu antikris. Saya percaya dia sebagai manusia. Saya bukan antikris. Saya hanya inginkan Bapak mengaku Bapak lebih paham pengajaran Paulus yang benar. Kan menurut Bapak pengajaran Paulus benar, Bapak lebih paham. Saya kan dari tadi sudah tunjukkan secara akal, nggak mempan. Bapak bilang Bapak punya Roh Kudus, ya udah buktikan. Kalau Bapak punya Roh Kudus, Bapak nggak akan meninggoy. Atau Bapak pindahkan gunung Gamalama deh, saya di Ternate nih, Pak. Kalau Bapak bisa memindahkan gunung, karena itu perintah Yesus, kecuali saya men-challenge Yesus kok yang ngajarin, masa ajarannya nggak bisa dijalankan? Kalau kalian punya iman sebiji sawi, ya pindahkan gunung. Nah, kalau Bapak sudah pindahkan gunung, saya ikut Bapak. Kita bikin gereja bareng, Pak. Saya akan jadi sekretaris Bapak tanpa dibayar seumur hidup, jadi budak Bapak deh. Asal Bapak bisa pindahkan gunung nih, jadi budak Bapak saya yang akan menjadi budak Bapak. Kalau Bapak mampu mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Sudah capek, Pak. Pakai akal nggak mempan, pakai ilmu pengetahuan nggak mempan, pakai iman nih dong. Ya udah, Bapak bilang Bapak punya Roh Kudus. Bapak pindahkan gunung Gamalama, saya langsung jadi budak Bapak seumur hidup. Ya kan? Biar saya selamat nih. Kalau Bapak tidak mampu tunjukkan juga, pakai akal nggak bisa dibuktikan, pakai iman saja juga nggak bisa dibuktikan.
Apa alasan kalian mengatakan kalian benar? Jadi kalau disuruh pindahkan gunung ya, kalau sekarang saya mau pindahkan gunung karena iman saya kuat, itu sama saja saya mau mencobai Tuhan. Loh, itu perintah. Matius 17 nomor 20. Dengar. Ia berkata kepada mereka, kecuali ini lip service nih omongan Yesus nih, cuman dusta doang nih. Karena kamu kurang percaya. Hei Chris Wilujan, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi, Chris Wilujan, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kalau Anda betul-betul punya Roh Kudus, pindahkan gunung Gamalama. Seumur hidup aku jadi budakmu, Pak Chris Wilujan. Ya. Nah, ketika itu muncul kalimat itu kan Yesus sedang mengajar murid-muridnya ya supaya iman mereka kuat terhadap Yesus. Mereka harus yakin bahwa Yesus sanggup menolong mereka walaupun mengalami berbagai kesulitan. Itu memindahkan gunung memang suatu hal yang mustahil kita lakukan sekarang. Kalaupun nanti bisa terjadi demikian, ya kita tunggu saatnya ya. Jadi ketika tunggu saatnya, Pak, kalau udah tunggu saatnya, Pak, nggak usah, Pak. Mending saya jadi Islam aja, jelas secara akal bisa dibuktikan, secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan. Nggak usah lah, Pak, nggak usah, Pak, nggak usah. Kalau saya pindahkan gunung sekarang, apa manfaatnya untuk Nirifa kalau saya pindahkan jadi gunung? Kristen, saya ikut Anda jadi budak Anda. Artinya saya selamat kan? Menurut Anda jadi pengikut apa yang Anda imani sekarang kan, kalau ikut kepada apa yang Anda imani saya selamat kan? Berarti Yesus menyelamatkan saya loh. Kalau betul Yesus itu menyelamatkan seluruh dunia, 3,4 juta mata memandang ini akan ikut saya. Bang Zuma pun akan jadi budak Anda loh kalau Anda mampu pindahkan gunung loh, Pak. Saya pastikan itu loh. Saya pastikan Bang Dewa ini bahkan jadi asisten pribadi Anda loh. Kemana Anda pergi dia akan nempel. Kalau perlu dipakunya badannya sama Anda loh. Bang Dewa loh itu. Bang Glenn ini akan jadi pengacara gratis seumur hidup untuk Anda loh. Saya jadi budak Anda loh, Pak. Jadi budak Anda, Bang Faruk ini jadi security Anda seumur hidup loh. Asal Anda mampu. Tunjukkan kepada kami Anda mampu pindahkan gunung sebagaimana perintah Yesus. Kenapa? Pakai akal, nggak mempan, nggak terbukti. Pakai ilmu pengetahuan, nggak terbukti. Lari lagi ke imani. Kurang. Mindahin gunung sambil digigit ular. Mindahin gunung aja lah, udah satu aja ide. Gue kalau gunung Gamalama dia udah bisa pindahin mah gue seneng banget, soalnya gue ketar-ketir nih di belakang gunung Gamalama. Gue takut nanti tiba-tiba gue lagi santai terbat gini, tiba-tiba gunung Gamalama halo Rifa katanya kan, takut. Mending dipindahin dulu sama dia nih biar gue aman nih di Ternate nih. Ya Uni, kita kan ini lagi situasi aman damai, masih ada toleransi. Enggak, ini enggak aman damai nih. Kami lagi mencari kebenaran menurut Anda kan kami ini lagi nggak benar nih. 3,4 orang ini, kalau di 3.000-nya adalah orang, 400-nya orang Kristen, 3.000-nya orang Islam, berarti 3.000 orang itu tersesat menurut Anda kan. Seluruh dunia akan menyaksikan, Pak. Tidak dari Yesus lahir ke dunia, siapa tokoh yang telah memindahkan gunung? Ya makanya saya tanya Uni, mau tanya balik dengan ayat itu. Ada enggak murid Yesus memindahkan gunung ketika Yesus berbicara demikian? Itulah buktinya, tidak ada kebenaran yang disampaikan Yesus dalam perspektif kitab Anda ini adalah kebenaran. Kenapa lip service? Makanya kami nggak percaya kitab Anda. Berarti ada maknanya di balik perkataan Yesus supaya murid Yesus itu punya imannya kuat. Mereka ya iman tanpa dibuktikan gitu, tapi kalau kalian bisa gini loh, ya udahlah, kami percaya aja, Pak. Itu namanya botol, mohon maaf ya. Udahlah Pak, udah ya, saya nggak mau, kita udah nggak ilmiah. Pertama saya konteksnya ilmiah. Saya bicara dari ranah tataran akal sehat dan juga ilmu pengetahuan dengan pendekatan ilmu linguistik, pendekatan makna, tafsiran, takwilan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah kelitan seperti Pak Kris ini, saya nggak mau ikut lagi ya. Sudah panjang kali lebar, sudah berapa kali saya membuktikan. Dan pada akhirnya endingnya adalah Anda pindahkan gunung Gamalama, saya langsung jadi budak Anda. Udah, nggak usah banyak cerita. Jadi nggak perlu Anda ini nggak usah. Percuma Pak, kita hanya akan berdebat kusir. Oke, naikkan yang lain. Udah ya, clear. Oke. Tugas Anda cuma sebelum saya naikkan lain tadi, sebelum saya naikkan lain, saya ngetes tadi membesarkan Uni berdua di atas yang nggak bisa rupanya ya. Aku ngetes tadi, makanya terpindah-pindah yang nggak bisa. Oke, saya naikkan lain. Sifat dia saya turunkan tadi noise. Saya turunkan. Oke, saya naikkan ya. Oke, standby dulu Pak ya, saya naikkan lain ya. Standby, slow.
tema yang kemarin teman-teman yang 3,6, Bang Zuma kalau sudah monitor Bang. Jadi tema kemarin itu. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Masih solo nih. Teman-teman ya, sebenarnya tema kemarin itu tema yang sudah clear ya. Hari ini saya mau tema baru tentang perbudakan dengan peperangan ya. Tapi saya pikir masih harus ditekankan ini. 2 pertanyaan saya. Mungkin yang satu aja lah, yang 2 pertanyaan, satu lagi oke lah kita skip, ini berat. Saya mau tahu alasan kenapa umat Kristen ini percaya diri dan nggak tahu malu di hadapan saya, di hadapan kami ketika diskusi mengklaim ajaran kalian ajaran kasih. Alasannya apa? Kenapa saya bilang begitu? Pertama, jelas di kitab kalian konsep penyelamatan itu harus menghabisi nyawa orang. Itu mana bisa dikatakan kasih? Kedua, yang merusak peradaban itu justru kebanyakan tuh umat Kristen. Kolonialisme didominasi sama Inggris, Belanda, Perancis, Portugal, dan Spanyol. Perang salib itu perang yang tidak beradab sepanjang masa. Penciptaan senjata terbanyak itu dari kalangan Kristen. Lu alasan Kristen dikatakan ajaran kasih apa sih? Hah? Itu aja. Coba saya pengen tahu, karena saya punya data. Saya punya data membuktikan bahwa Kristen tidak layak dikatakan ajaran kasih. Aja. Silakan. Oke, kita sapa dulu ya. Oto, selamat siang. Agama apa? Oto, selamat siang. Agama apa? Oto. Mana Pak Kris? Mana Pak Kris? Oh iya, jangan nangis lah Bang Glenn. Jangan nangis Bang Glenn, nanti dipindahkan gunung. Oto, udahlah. Bentar, aku Bang Glenn ngobrol aja. Aku mau cari pasien dulu, pasien rumah sakit nanti dari mau cari pasien rumah sakit. Ya, carikan dulu biar saya kasih materi biar nggak terbuang waktu. Nah, kenapa saya katakan tidak layak agama Kristen itu dikatakan sebagai agama kasih? Saya tunjukkan dari ajaran dulu ya. Kalau kita lihat ajaran dalam Perjanjian Lama, banyak sekali diksi-diksi di mana Tuhan sangat kejam sekali dan menghabisi nyawa orang tanpa ada alasan yang jelas. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Uza. Uza itu hanya memegang tabut Tuhan loh, tidak diberi kesempatan bertobat, dihabisi nyawanya. Yaitu kenapa ada denominasi yang namanya Marcionisme yang menuduh bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu adalah iblis. Bayangkan loh, di kalangan Kristen sendiri ada yang menuduh Tuhan Perjanjian Lama iblis. Kenapa saking kejamnya? Bahkan dalam Yesaya pasal 21 nomor 14 kalau tidak salah ya, Tuhan memerintahkan untuk menghabisi nyawa anak-anak kecil. Belum lagi ketika Daud yang berjoni yang dihabisi nyawa anak hasil jinanya itu. Di mana ajaran ini bisa dikatakan kasih? Tiba-tiba di abad pertama dia hadir jadi manusia, mengorbankan jiwanya untuk manusia. Sementara ketika dia masih jadi roh, banyak pembunuhan yang dilakukan. Nah, lalu kita lihat itu secara ajaran loh ya. Oh tidak, dalam Perjanjian Baru tuh ajaran baik. Siapa bilang? Dalam Lukas 14:26, Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga. Implementasinya apa? Barang siapa keluarga marah kepadamu, saudaramu marah, dihukum. Kalau seandainya ada yang baru berkata kafir loh, dibawa ke mahkamah agama, berkata jahil loh, itu masuk neraka. Lalu tiba-tiba kalian katakan Yesus ajaran kasih hanya karena dia mengatakan kasihi musuhmu. Kasihi musuh iya, kasih koruptor 271 triliun dia korupsi cuma 6 tahun. Harusnya dihabisi itu kepalanya tuh. Karena dalam Islam kalau mencuri itu potong tangan. Tapi di Kristen ya, harus kasih. Nah, mau bertanya sama Uni dulu. Oke, sebentar. Saya tidak mau sapa Anda. Dia Uni kan belum habis, makanya saya tidak menyapa dua. Lanjutkan Uni, sebentar dulu. Nah, terakhir mau bertanya. Ya udah silakan. Buka dulu Yohanes 8 ayat 2. Agamamu apa Peride? Jelaskan dulu agamamu. Aku Kristen dah. Yohanes 8 ayat 2 tadi Uni kan bilang Tuhan Yesus tidak pernah mengganti hukum Taurat kan dari itu dia. Yohanes 8 ayat 2, membatalkan bukan mengganti, membatalkan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Terus baca terus sampai bawah, sampai 11. Sampai berapa? Anda lah yang baca. Ini bikin saya, Anda masuk ke sini ingin menjelaskan Kristen, lalu saya yang suruh baca kitab Anda, kan tidak adil itu. Anda yang jelaskan ke saya.
Tapi Loh, ini namanya apa nih? Orang Kristen mau menjelaskan tapi pakai lidah aku. Ngejajah. Oh, udahlah, mending aku aja. Watak ngejajah dari Aku YouTube. jadi layar Iya. itu biar Baca, semua- suruh baca, 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 Baca sendirilah. Kena aja biar aku yang semua capek itu. bacain. Kamu tahu bacanya. baca. Ya baca lah, kok aku pula yang kau suruh bang. Malas sekali baca kitabmu sendiri loh. Kamu takut karena Baca kitabmu ini gak ada pahala bang. Bang, kalau membaca kitabmu ada pahala aku baca. Kalau aku disuruh baca Al-Quran nggak usah disuruh ku baca. Diterapkan di Indonesia ini, kamu takut membacanya. Bukan takut, malas, Kok baca takut? sendiri. Gak ada pahala. Baca. Ada pahala aku baca. Kau aja baca. Hukum ini Kau baca lah ya? diterapkan di Bang Indonesia Naga ini. gede dia, Bang Naga gede dia, suruh dia buka. Udah, tunjukin. Oke, siap. Nah, gede Aku dia. perintah Nah, Bang Glenn. buka. Aku langsung buka. Buka kamera. Buka kamera, buka kita baca. Udah yang udah kundang. Mas, Lek Pardede. Sebentar Ya, 1 udah menit. buka. Pardede. Sebentar 1 menit Lek Pardede. Janganlah jijik baca Bible-mu Lek Pardede. Jelaskan sama kami. Kami Al-Quran aja kami baca sendiri Lek Pardede. Bukalah, ini udah kundang gambarmu. Baca, jangan jijik baca Bible-mu. Ini kundang Ini kameranya. jangan ini udah ada kitab satu lagi, nggak ada ya handphone. buka, sudah baca. Ah, Nggak ada handphone satu lagi. ya udah buka kitab Betul, sendiri. betul, Bang. Nggak usah banyak-banyak. Nggak, ini buang-buang waktu bang, buang-buang waktu. Biar aja dia kalau mau jelaskan jelaskan, kalau nggak dia. Iya, aku enggak buang waktu. Iya, enggak ada pahalanya, enggak ada pahala buat aku baca kitab kau. Ya kalau aku tuh bukan orang yang bisa kau suruh-suruh. Aku bukan budakmu. Aku kalau baca Bible sesuka hatiku. Kalau aku mau aku baca, jangan kau yang suruh. Enak aja. Kecuali Al-Qur'anku dapat pahala aku baca, satu huruf pun aku dapat pahala. Baca kitab kau enggak ada pahala aku. Bisa jadi masuk neraka aku. Kenapa? Banyak kitab-kitabmu yang vulgar. Ada-ada aja kau. Oke, lanjut. Jadi kenapa aku menolak Kristen dikatakan ajaran kasih? Di bawah otoritas tertinggi gereja, dunia dalam kegelapan. Justru Islam yang keluarkan. Nah, dalam ilmu pengetahuan, Kristen pun bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Galileo menjadi dihukum, Hipatia dihabisi. Bahkan inilah bukti bahwa dengan adanya doktrin Kristen dan gereja, dunia rusak peradabannya. Itu. Nah, lalu kolonialisme didominasi sama siapa? Kristen. Apa yang dia bawa? Gospel. Itu lagi-lagi agama ada kaitannya. Nah, sekarang saya tunjukkan data kepada kalian dari Juan Cole. Ya, Juan Cole ini seorang profesor dari Michigan. Ya, saya nggak tahu keberanian apa yang membuat Juan Cole bisa berani, karena rata-rata kalau ada orang yang nonis Kenapa kalian tidak berani jujur, membacanya yang dari bah? kau aja nggak berani baca kitabmu, kau takut baca kitabmu. Karena hukum itu memang diterapkan di Indonesia. Mana diterapkan? Yang mana diterapkan? Mana diterapkan? Baca kamu sama si Bang Guru. Oh, diterapkan di Bukannya Indonesia, bukan Indonesia. takut, malas, bedakan. Ngerti gak kau? Kalau aku jijik baca kitabmu wajar. Nah, kau jijik sama kitabmu sendiri itu yang nggak wajar, kurang ajar. Baca kitab. Aturun tahu dah. Oleh Lapet. Perdede, sebelum kuturunkan, kutanya dua kata sama kau Lekku. Kenapa kau tidak mau membaca Bible-mu? Kau jelaskan Bible-mu. Kenapa? Sedangkan kami Al-Quran diminta, kalau kami setiap naik ke forum udah siap semua. Kalau tidak belum siap, jangan naikkan dulu. Soalnya lagi Itu di baru jalan, enak. di jalan ini lah, di Bukan jalan. debat krusial. Pas pulang kampung kan di jalan paling. Udah aku kasih materi aja dah. Banyak diam kau Pardede, mending kau belajar sama aku dah. Banyak kali cerita. Nah, kasih materi aja. Nah, tengok ya. Ini satu persatu saya akan bongkarkan ya. Pertama ini, tidak layak orang Kristen mengklaim ajaran kasih. Kau ganggu aku lo lagi ngajar ini. Kenapa kalian takut lo? Takut kan lo baca? Ya udah jijik, hari ini aku lagi jijik, lagi jijik dah, ya. Jadi di sini tidak layak orang Kristen mengklaim mereka adalah orang kasih. Kenapa? Sejarah kelam Australia, pembantaian terhadap orang aborigini yang melakukannya Kristen, ya. Kristen, bukan Islam. Yang kedua, masalah teroris selama ini dituduh Islam. Teroris ini loh, ini sumber dari Kadensus, prokalteng.co, ya. Jawa Post Group. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, Karesteng juga ada. Ini komparasinya nih. Lanjut. Bagaimana kalian bisa mengklaim ajaran kalian agama kasih sementara 10 negara pengekspor senjata terbesar di dunia aja adalah agama kalian mayoritasnya. Nih, ya, Amerika Serikat. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Rusia, ajaran kasih ini. Rusia, Perancis, ajaran kasih ini. Cina, ajaran kasih yang diterapkan di situ.
Hah? Nih, bahkan tentang pelecehan terhadap anak-anak itu sudah PBB yang ikut campur. PBB kecampatikan terkait pelocohan terhadap anak-anak. PBB kalau udah ikut campur nih masalah ece-ece yang dibahas. Enggak, ini masalah besar. Ini masalah besar peradaban ini. Banyak anak-anak menjadi korban itu hanya akan menghasilkan banyaknya pedo dan banyaknya predator. Siapa yang menciptakan predator? Gereja. Siapa yang bilang? Nih, potret kekejaman pasukan salib ini loh. Bahkan memakan korban ketika kalian berperang. Ini kelakuan kalian. Lalu kalian mengaku 5 negara yang paling banyak menjajah. Apakah ada di sini negara Islam? Inggris, negara Kristen. Prancis, negara Kristen. Pakai data kalau bicara itu. Ini universal ini. Nggak kaleng-kaleng ini. Kalian cuma tunjuk satu-satu kejadian. Portugal, negara Kristen. Spanyol, negara Kristen. Belanda terakhir, negara Kristen. Lanjut, apalagi? Nih, kalian lihat nih Islam nih. Ini kontribusi Islam nih. Tahu kalian? Kontribusi Islam. Kalau aku bilang agamaku rahmatan lil alamin, aku ada alasan apa? Karena Fatimah Al-Fihri adalah perempuan muslim pertama yang mendirikan universitas di dunia. Paham kalian? Hah? Lanjut. Pakai data kalau bicara sama aku. Udah pakai ayat nggak bisa. Kalian tengok nih. Skandal besar-besaran goncang gereja Katolik. Bukan pondok pesantren. Korbannya ribuan anak. Ini ada di mana kalian? Ini nggak bisa kalian. Kalian nggak bisa hindari ini. Nggak bisa kalian hindari peristiwa-peristiwa penting yang terdokumentasi dalam website online. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelocohan di gereja Katolik Swiss. Kok kompak gereja Katolik dimanapun berada pasti ada korbannya. Hah? Nih pelecehan seksual berkedok pengurusan di Bogor. Ini loh. Kalian menunjuk 1 jari kepada kami, ku tampar kalian dengan 10 jari. Komisi Perancis ada 3000 pedo di gereja Katolik Perancis. Ini kayak gini nih ajaran kasih. Hah, uskup Brazil mundur setelah rekaman video SKS-nya bocor. Kalian membandingkan dengan ustadz-ustadz. Ada korbannya ribuan ustadz-ustadz kami. Kalian tahu berapa korban paling banyak? Ini paling banyak korbannya ini nih. 200.000 anak dilocokkan. Kalian pikir 200.000 anak ini berapa orang ini? Berapa predator yang telah diciptakan oleh gereja? Para minta maaf ini karena kalian mengajarkan ajaran kasih supaya kami memaafkan para pelaku kayak gini nih. Jadi pelaku-pelaku kayak gini gak boleh dihukum, harus dikasihi nih. Makanya ajaran kasih kalian ini, kasih pastor-pastor yang telah melecehkan anak-anak ini. Hah? Itu ajaran kalian. Nih, ramai skandal pelocohan di gereja Meksiko, diberhentikan 152 pastor. Tunjuk ada ratusan ustadz yang melakukan pelecehan di dalam sebuah pondok pesantren, korbannya ribuan. Tunjuk sama aku datanya. Nih, ini lagi. Kalian kalau mau lihat nih, gereja sesat, ada masjid sesat. Hah? Ini 4.800 korban pelocohan di Katolik Portugis. Kompak. Belum lagi ini nih. Kalian selama ini menuduh agama kami agama yang tidak benar selama ini loh. Sementara fakta-fakta menunjukkan kalian mengklaim kalian ajaran kasih apa? Kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002 pada kejahatan yang telah berlangsung sejak 1970-an. Lagi-lagi salib nih simbolnya nih. Nih. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tak lama kemudian skandal serupa pun terungkap. Nih, tahun 2011 ribuan anak Belanda diketahui telah mengalami pelocohan di gereja Katolik. Ada 8.000 tersangka. 800 tersangka loh. Tersangkanya 800 loh. Hah? Ini dikasih nih. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelocohan di gereja Katolik Belgia. Merata di seluruh negara loh. Roh Kudus ini, tahun 2015 pengadilan kota Granada mendakwa 10 pastor Katolik. Gokil kalian. Terakhir tahun 2017 Komisi Penanganan Institusi Terhadap Pelocohan Australia mendapat pengakuan 4.444 korban. Hebat kalian. Lalu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Makanya kutanya, apa kalian tahu nggak ini apa? Kalian tahu ini siapa? Ini anti balaka. Siapa mereka? Yang menghabisi nyawa orang Islam di Afrika dan mereka beragama Kristen. Tahu kalian? Hah? Lu kalian bilang kami ini lo ajaran kasih. Iya, karena kalian berada di samping kami, mayoritas Islam. Apa alasan kalian mengklaim kalau ajaran kalian ajaran kasih? Ayolah. Inkuisisi itu gereja Spanyol, gereja Katolik. Holocaust, Holocaust nggak ada kaitan sama agama. Oke, kita buktikan.
Tidak ada kaitan agama tentang Holocaust. Mari kita bahas ini. Aku suka nih kalau kayak gini-gini nih. Nah ini kalian tahu nggak siapa yang membakar kebencian antisemit itu? Yang membakar nih tokoh agama kalian. Nih, baca ini. Ini dari Burita Wahyu loh. Sarapan pagi biblikal. Dia seorang Kristen loh. Bahkan dia pun mengatakan kebencian nih. Kekristenan pada awal Masehi berjuang menghadapi bla 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 bla. Tapi coba kalian lihat di sini. Dan kenyataannya, mengapa orang-orang Yahudi masih ada? Gereja kala itu heran mengapa kaum yang paling tidak Mesias itu mereka begitu banyak, begitu sukses, kaya dan cerdas. Nih, lalu apa yang terjadi? Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijakan inkuisisi gereja. Orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Katanya kasihi musuh. Musuhnya dikasihi apa? Dikasihi mampus. Ini nih. Kalian mengklaim sementara Holocaust diakui tidak ada kaitan dengan agama. Apakah betul? Coba lihat. Tetapi bagaimanakah dengan kebencian anti-Yahudi yang dilakukan digerakkan oleh kalangan Kristen sendiri? Bagaimana dengan kejahatan yang dilakukan atas nama gereja Kristus? Ada kejahatan itu? Ada. Martin Luther adalah bapak reformasi yang dinabikan, yang kemudian apa yang dia lakukan? Dia membuat tulisan kebencian terhadap orang Yahudi. Apakah mempengaruhi? Mari kita lihat. Ini bukan aku yang bilang. Kalau kalian mau ngamuk, ngamuklah kalian ya. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Kalian kalau itu 3 hari ini aku tanya sama kalian, apa alasan Kristen dikatakan kasih? Nggak ada kalian yang mampu menjawab. Giliran agama kami nih. Tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Nah, Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Sem Hamporas pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew in the Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Yang menghabisi Yahudi siapa? NAZI bukan? Jadi kami bicara pakai data dan fakta, kalian bicara pakai apa? Tunjuk sama aku, kenapa agama Kristen bisa dikatakan agama kasih? Apa alasannya? Tunjukkan sama aku, biar jadi Kristen aku. Udah? Boleh dipanggil orang? Silakan. Oke, penjaga. Selamat siang, agama apa? Penjaga. Selamat siang, agama apa? Penjaga. Penjaga langit. Sekali lagi saya panggilkan, saudara tidak nyaut, saya turunkan. Penjaga langit, selamat siang, agama apa? Penjaga langit. Oke ya. Anda dengar Uni, suara saya Uni? Dengar? Oke, saya turunkan. Dengar. Oke. Kita mau cari yang itu ya. Itu Bang. Itoy. Itoy Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Cuma saya masih pengen sekali di bawah aja ya, di bawah aja saudara. Biar aja dulu Bang, bentar dulu, biar dia ngomong dulu, baru saya masuk. Pengen banget saya bisa bertanya sama guru Bang Juma, karena saya senang sekali bisa mendengar sama Mbak Uni juga. Mbak Uni, saya dari Banten, perkenalkan. Ya, Bang, kalau seandainya mau bertanya tentang agama Islam, ya, kita punya yang kredibel. Ya, silakan ajukan saja pertanyaannya. Kalau kita bertanya kepada ini, tapi alhamdulillah saya menambah keyakinan dari Bang Juma, terus juga dari Mbak Uni. Siap. Saya kan orang yang masih belajar ilmu ya. Saya masih belajar ilmu. Jadi memang tidak masuk akal bagi saya orang-orang Oten yang berbicara seperti itu, apalagi Tuhannya itu menjadi manusia dan menjadi Tuhan juga gitu. Itu yang tidak masuk akal bagi saya.
Dan siap. orang-orang yang awam bagi saya itu tidak masuk akal, dengan dasar aja tidak masuk akal dengan Ya, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Oke, abangku itu di yang sini kan kita menguatkan diskusi. saya. Sebentar, biar Bang Naga Malaikat bentar. saja, Ya, abangku malaikat sebentar. saja istilahnya ini. Bang Itoy dengarkan saya. Komal ini ditonton oleh 3,4 ribu orang. Nah, di sini kita diskusi lintas agama. Abang menyampaikan seperti itu adalah sesuatu yang bonus dari Allah, kebahagiaan bagi kami. Kalau memang bermanfaat, maka catat apa yang kami sampaikan. Kalau Anda mau berdakwah silakan, kalau tidak itu urusan Anda. Tapi berkontribusi untuk memperkuat dakwah kristologi ini, share, tonton, kemudian berikan poin-poin penting, kalau perlu kembangkan. Nah, kalau Anda menjelaskan semua perasaan Anda di sini, maka banyak netizen nanti yang akan terganggu. Kita terganggu diskusinya nanti. Karena kita tidak sedang membahas masalah pribadi perasaan kita. Langsung saja to the point. Ya. Sebelum pamit, saya berterima kasih kepada Bang Juma dan juga Mbak Uni atau sahabat semua Muslim. Alhamdulillah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak supportnya. Saya selalu menyimak semuanya karena itu bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan untuk semuanya juga bisa berakal sehat. Siap. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih host. Ya. Ya, umat Islam yang naik ke atas ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nanti ada moderator menurunkan, nanti kalian tersakiti hatinya. Saya paham, kalian ingin ngobrol dengan Bang Zuma. Saya paham, kalian ingin naik ke atas ini, ingin berbicara sepatah dua patah kata. Tetapi terkadang kan gini, itu kenapa kadang API ini mengadakan kumpul-kumpul supaya nanti kalau kalian ingin berkumpul bertemu dengan Bang Zuma. Dan lagi pula kalau sudah ada model diskusi ini kita nggak bisa kayak gitu bicara satu persatu, karena banyak nanti akan naik terus bicara dan akhirnya materi kita gagal kita sampaikan. Ya, kami juga meluangkan waktu di sini bukan berarti kami nggak ada aktivitas. Saya juga bekerja gitu loh. Bang Zuma juga seperti itu. Jadi untuk sesi diskusi tidak bisa kami naikin untuk kalian curhat, ngobrol gitu, nggak bisa ya, izin ya. Jadi mohon maaf jangan tersinggung nanti kalau ada moderator langsung turunkan kalian. Nanti kalian merasa bahwa oh kejam sekali. Karena ini kan tempat kita diskusi lintas agama, bukan tempat kita sapa-sapa atau silaturahim. Ya. Begitu ya teman-teman muslim ya, mohon dengan sangat pengertiannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita sesama Islam gitu. Oke, kita sapa dulu. Wong, selamat siang. Agama apa? Wong gemblung. Wong apa ini? Wong gembung apa? Wong gemblung. Wong gemblung, selamat siang. Agama apa? Sekali lagi saya panggil, saya turunkan ya. Kita mau cari narasumber ya. Wong gemblung, selamat siang. Ini saya udah panggil, udah betul namanya. Saya panggil betul pun nggak mau disaut. Lebih baik saya panggil salah-salah. Udah, saya turunkan. Ini kita biar cepat ya. Karena ini disiarkan langsung di YouTube Bang Juma. Jadi tidak vakum, orang nonton di sana, orang kan mau pencerahan juga. 2K lebih nonton di YouTube Bang Juma. Oke, saya mau tunjukkan data. Ya, Bang Naga langsung naikkan. Saya mau kasih satu materi lagi, satu data lagi nih. Uni, ya, siapa dulu? Ya, Uni lagi itu pakai data nanti dinaikkan, boleh ditanya atau didiam dulu habis Uni cerita baru ditanya. Diam dulu, ini satu aja nih. Oke, bentar, saya sampai dulu. Sapa dulu. Ya, selamat siang. Agama apa? Waalaikumsalam. Muslim. Siap Bang. Oke, di bawah aja ya Bang ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini ya. Jadi supremasi kulit putih, teman-teman perhatikan ya. Dulu orang-orang berkulit hitam itu tidak ada harganya. Yang merasa super power yaitu ada dua teman-teman di dunia ini. Pertama dari kalangan Bani Israel, yang kedua dari orang berkulit putih dari kalangan Eropa. Apa alasan mereka? Kita bisa membuat spekulasi dan menduga orang Israel itu merasa superior karena di dalam kitab mereka dituliskan bahwa mereka itu adalah hamba pilihan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang kulit putih? Wajar mereka merasa superior. Kenapa? Karena Tuhannya berkulit putih. Nih, bahkan salah seorang yang mengkritisi hal itu diancam loh, mau dihabisi nyawanya. Nih, ya, karena sebut patung Yesus supremasi kulit putih,
aktivis ini terancam dihabisi nyawanya. Nih, aktivis kontroversial Shaun King menyampaikan bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan setelah menyuarakan kritiknya terhadap patung-patung Yesus di Amerika yang dibuat dengan tampilan sosok berkulit putih, bermata biru dan berambut pirang. Menurutnya, Yesus yang berasal dari negara Timur Tengah seharusnya memiliki kulit yang lebih gelap. Karena itu, dia pun memunculkan spekulasi bahwa orang-orang di Amerika sebenarnya telah menjadikan patung Yesus berkulit putih sebagai supremasi bagi kalangan kulit putih. Nah, jika agamamu menuntut Yesus sebagai Yesus bermata biru, berambut pirang, maka agamamu bukanlah Kristen, tapi supremasi kulit putih. Kristen berkulit putih, bukan kekristenan kulit putih. Nah, saya pikir patung Eropa berkulit putih yang mereka klaim adalah Yesus juga harus diturunkan. Nah, karena mengkritisi ini akhirnya apa? Dia diancam pembunuhan, ya. Tepat pada Selasa pagi dia menerima sekitar 20 ancaman pembunuhan, tetapi dia meresponi ancaman tersebut tanpa rasa takut. Saya seorang Kristen yang taat, saya seorang pendeta yang ditasbihkan dan sudah menjadi pendeta senior selama bertahun-tahun. Jika kritik saya tentang supremasi kulit putih di dunia Kristen mengganggu Anda sampai ingin menghabisi saya, Anda adalah masalahnya. Kristen kulit putih selalu berbahaya, tulisnya. Ini pendeta sendiri loh. Pendeta sendiri mengkritisi patung Tuhannya yang berkulit putih. Kenapa? Ternyata ada 20 ancaman, karena memang dengan menampilkan patung Tuhan berkulit putih, orang berkulit putih akan merasa superior. Faktanya supremasi kulit putih itu ada. Ini loh, ini yang terjadi secara sosial di dunia. Perhatikan, kenapa negara satu-satunya yang membenarkan kelakuan Zionis itu Amerika? Perhatikan. Ayolah, jangan lagi kalian bilang politik gak ada kaitannya sama ideologi. Hantu belau. Segala sesuatu yang terjadi perpolitikan di dunia ini itu gara-gara ideologi, tau nggak? Agama itu mempengaruhi orang, walaupun tidak semua orang terpengaruhi oleh agama. Nggak usah banyak cerita lah. Itu daerah pilihan Tuhan, itu nggak pakai ideologi itu. Tandakan antara perjanjian Tuhan, nggak pakai ideologi itu. Sebarkanlah gospel ke seluruh makhluk, itu nggak pakai ideologi itu. Udahlah. Saya akan dihabisi nyawa saya karena ini mengguncang orang-orang yang beragama Kristen yang punya otoritas negara ini. Bisa jadi itu. Dan itu sudah terjadi. Hipatia dihabisi nyawanya sama patriark gereja. Siapa lagi? Galileo dihukum. Inkuisisi, gereja otoritas tertinggi. Holocaust, gereja otoritas tertinggi. Lalu saya, apakah saya ini mungkin akhir hidup saya kalian akan menjadi saksi nanti. Uni Rifa dan Bang Zuma ini bisa jadi wafatnya kami nanti dengan cara yang wallahu alam bisa mengenaskan. Kenapa? Karena itu terjadi. History repeat itself. Saya nggak berdoa seperti itu, tapi kita lihat yang namanya orang kalau menyampaikan kebenaran itu, lihat Buya Hamka. Buya Hamka itu dipenjara bertentangan dengan Soekarno. Lihat ulama-ulama kita terdahulu yang tidak mau mengatakan bahwa kalam Allah adalah makhluk. Apa yang terjadi kepada mereka? Jangankan itu nabi-nabi kita, lihat. Jadi yang saya lakukan dengan Bang Zuma itu membahayakan nyawa kami berdua loh. Kalian nggak tahu kami diancam ini, diancam itu. Setidaknya diancam dengan dilaporkan. Hello. Saya tidak mau generasi kita, anak-anak kita itu diselewengkan pengetahuannya. Kalian tahu sudah ada sekarang ini ide dan gagasan mau membalikkan bahwa ternyata Belanda itu tidak menjajah. Ini umat Islam nih. Saya hanya mau ngasih tahu umat Islam. Minimal kita tahu, minimal kita punya data, minimal kita bisa menjawab semua tuduhan terhadap agama kita. WTC sudah banyak spekulasi bahkan dari eksternal Islam, dari orang-orang non-Islam yang membahas berspekulasi bahwa itu adalah apa namanya itu, framingan terhadap agama Islam. Karena ISIS itu dibentuk. Jadi biar kita itu tidak gampang dibodoh-bodohi selama ini. Selama ini kan kita tahu, wah ilmu pengetahuan itu datang dari Romawi Yunani. Setelah kita buka analisis dari orang-orang terpelajar, ternyata ketahuan Eropa itu keluar dari kegelapan karena Islam. Jangan mau kita tidak akan menerima ilmu pengetahuan itu dibengkokkan. Kalian tahu Umun Ibn Syiri?
Munim Syiri itu salah satu orang yang mengaku Islam, profesor doktor di luar negeri sana, yang banyak belajar kepada orientalis. Sekelas Munim Syiri yang profesor aja melakukan kedustaan dan itu dibuka oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Barang siapa yang mencoba makar kepada Allah, yang kalian lawan ini Allah loh. Dimatikan Umar Ibn Khattab, dihadirkan orang setelahnya. Dimatikan orang setelahnya, dihadirkan orang setelahnya. Rasulullah tidak, ini dengar ya. Nanti baru setelah kita mendekati akhir zaman, baru seluruh umat Islam akan dimatikan oleh Allah. Maka yang berhak mendapatkan dahsyatnya kiamat, yaitu dia. Inilah ideologi kita. Maka selagi masih ada kalam Allah kita sebutkan di dunia, akan ada dihadirkan orang-orang seperti Bang Faruk, orang seperti Jai dan Yoga. Mati saya, akan muncul generasi setelahnya. Itu kepercayaan kita. Nah, kita menjadi asbab munculnya orang-orang berilmu dari kalangan Islam. Selama ini Ustaz kita kan nggak pernah bahas kristologi. Adakah ulama kita mengkhususkan tentang kejadian politik? Kenapa terjadi perang di Ukraina dan Australia? Kenapa terjadi Rusia dan ini? Pernah nggak terlalu membahas itu? Enggak, karena mereka sibuk dengan, kita nggak bisa salahkan mereka. Ada ilmu mantik yang harus mereka kaji, ada ilmu nahwu sorf yang harus mereka kaji. Mereka mendalami Islam. Sementara mereka STT 12, kok STT 12 pula? Ya, si STT mengajarkan bahwa oh ini kata Allah, ini seperti ular naga loh, ada tongkatnya, ada mahkotanya. Dan kita selama ini nggak bergerak untuk mempelajari. Saya buka fakta-fakta dunia. Itu kerjaan kita sekarang, mengungkap fakta dan realitas. Gitu. Ya, jadi ketika kalian tadi bertanya, kenapa kalian sibuk membahas agama orang? Hei, kami terlambat. Harusnya sekitar 200 tahun lalu nenek moyangku udah selesai membahas kristologi. Kalau ku tahu seperti ini ilmu kristologi, ku teriakkan. Harusnya dulu ulama-ulamaku itu juga kayak gini dia. Syekh Ahmed Dedan itu terlambat. Sudah ada Yohanes Damaskus. Kami terlambat memviralkan debat lintas agama. Harusnya dulu. Terlambat kita. Tuh, silakan Bang Naga. Udah nih. Oke, Surya, buka mic, udah saya undang. Surya, buka mic. Selamat siang, agama apa? Udah saya undang. Surya. Top 3 kali dipanggil tidak ada jawaban, langsung ke bawah. Halo. Surya. Oke. Jalaluddin. Apa nih? Jala Yahya, selamat siang, agama apa? Buka mic-nya, saya undang. Jala. Oke ya. Untuk yang muslim ya, iklan sebentar sebelum saya naikkan untuk iklan di bawah. Yang muslim tolong dikirim lob orange-nya ya. Kalau ada hadiah lob orange-nya ya, biar Komal ini kuat disukai sama orang. Dan jangan lupa di tap layar ditembuskan 100k ya, 100k ditembuskan. Jangan lupa nonton YouTube The Real Parusianipar 44 ya, The Real Parusianipar 44. Tuan, selamat siang, agama apa? Tuan. Oke, ke bawah aja ya. Kita naikkan lagi, walaupun wifi agak lelet ini. Kita naikkan orang dulu. Oh. Oke, Bro Effendi, selamat siang, agama apa? Bro Effendi, selamat siang, agama apa?